Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hari menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiraij mengatakan terdapat 9 hal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disetujui oleh pemerintah berdasarkan masukan dari DPR serta masyarakat. Adapun hal-hal tersebut diantaranya hukum yang hidup dalam masyarakat. Omar menjelaskan fraksi-fraksi di DPR meminta agar dibuat peraturan pemerintah yang memberi pedoman penyusunan peraturan daerah terkait hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian pidana mati dengan diberlakukannya KUHP. Yang baru ini pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan, yang mana hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan dengan percobaan selama 10 tahun. Jika dalam waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 28 November, Omar menyebut pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dihapuskan. Pada pasal 20 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah menambahkan penjelasan terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang mana pasal ini terbatas pada lembaga kepresidenan dan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada legislatif. Sementara yudikatif hanya dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan pasal ini merupakan delik aduan. KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi, karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan undang-undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Selain itu, Omar menuturkan pada KUHP yang baru terdapat pasal kohabitasi ataupun tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Dengan berlakunya pasal tersebut, semua peraturan perundang-undangan di bawah KUHP yang berkaitan dengan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan itu dinyatakan tidak berlaku. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang semula terdapat 628 pasal, saat ini berkurang menjadi 624 pasal, tergabung dalam 43 bab. Pengurangan jumlah tersebut dikarenakan ada beberapa pasal yang dihapuskan, seperti unggas yang merusak tanaman, pergelandangan, dokter gigi yang tidak punya izin praktik, dan advokat yang curang.